Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-din kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ayahanda dan ibunda serta saudara dan saudariku, pengurus dan jamaah Masjid Al-Ukhuwah Kebun Beler yang dirahmati oleh Allah. Seorang muslim, dia tegak di dalam ilmu dan amal. Seorang muslim, dia adalah orang yang berilmu, sebagaimana doa yang selalu kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala setiap hari. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, yakni jalan orang-orang yang Engkau berikan nikmat. Siapa mereka? Di surah An-Nisa ayat 69 itu Allah katakan orang-orang yang diberi nikmat itu adalah minan nabiyyin, dari para nabi, wassiddiqin, orang-orang yang benar, wassolihin, dan orang-orang yang soleh. Kemudian kita lanjutkan ghairil maghdubi alaihim waladdallin, dan bukan jalan orang-orang yang Engkau murkai, dan bukan jalan orang-orang yang sesat. Para ulama ahli tafsir mereka menafsirkan siapa yang dimaksud jalan orang-orang yang Engkau murkai. Orang-orang yang murkai itu adalah al-Yahud, orang-orang Yahudi. Orang Yahudi itu dimurkai oleh Allah. Ad-dallin, yakni orang-orang yang sesat, kata para ulama seperti Al-Imam Ibnu Katsir di dalam kitab tafsirnya Quranul Azim dalam menafsirkan surat Al-Fatihah ini. Ad-dallin, sesat itu, yang sesat itu yakni orang-orang Nasrani. Apa sifat orang-orang Yahudi dan Nasrani itu? Kalau orang Yahudi, mereka berilmu tapi tidak beramal. Apa? Orang-orang Nasrani, mereka beramal, tidak berilmu. Bagus dua-duanya? Tidak ada. Oleh karenanya Muslim, dia berilmu, beramal. Oh, ini kalau kita syarahkan, jelaskan dalam tema khusus bagus sekali. Jadi seorang Muslim itu dia berilmu, wajib berilmu. Nabi mengatakan thalabul ilmi faridatin ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim dan muslimah. Ala kata ahli hikmah, utsluba ilma walau bisin, tuntutlah ilmu walau sampai negeri Cina. Ini bukan hadis, nggak ada Nabi pernah bersabda seperti itu. Tapi boleh kita pakai hanya sekedar menunjukkan jauhnya itu, jadi tempuhnya berjalan. Salah satu Imam Syafi'i katakan salah satu syarat dapat ilmu itu yakni waktu yang panjang, perjalanan yang jauh, biaya, guru yang banyak dan seterusnya. Seorang muslim itu dia
Wala taqfu ma laisa laka bihi ilm. Kata Allah, jangan kamu ikuti sesuatu tanpa ilmu. Inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati semuanya itu akan diminta tanggung jawab. Quran surah Al-Isra ayat 36. Al-Isra 36 ini harus dapat tempat di hati seorang muslim, harus dapat tempat di dada-dada kaum muslimin. Wala taqfu ma laisa laka bihi ilm. Jangan kamu mengikuti sesuatu tanpa ilmu. Jangan kamu berbuat sesuatu tanpa ilmu. Jangan kamu berkata sesuatu tanpa ilmu. Seorang muslim bukan orang yang mudah pak turut. Ibunda tahu pak turut? Apa makna pak turut? Pak turut apa? Ikut-ikutan saja. Orang ngambil rendang, ngambil pulau rendang. Habis rendang orang nak masak 200 kilo. Tidak tahu itu di mana. Ada cerita itu. Orang muslim ikut rendang masih dimasak itu. Jadi viral. Muslim nggak ikut-ikutan. Nggak mau muslim itu ikut-ikutan. Orang ke kanan ikut ke kanan, orang ke kiri ikut kiri. Jadi dia seorang muslim itu, dia berbuat itu dia perhitungkan. Aku kalau berbuat seperti ini. Aku kalau ngomong seperti ini. Aku kalau ikut ini. Betapa banyak. Di dalam Al-Quran itu dikatakan orang-orang banyak yang menyesal. Aku menyesal sekali waktu aku di dunia mengikuti si fulan. Benar ini. Mengikuti si fulan. Di dunia saja sering itu polisi nangkap penjahat. Kenapa kau ini? Saya ikut-ikutan saja, Pak. Ya kan? Walaupun itu alibi dia atau alasan dia. Ya Pak polisi ya. Tapi sebagiannya karena dia ngaku karena ikutan. Pak turut, kerbau dicucuk hidungnya. Itu ya kalau kerbau dicucuk hidung udah dah. Kita juga kalau hidung kita dicucuk, pakai anting ditarik kawan, mana lagi nak melawan? Ikut tulah sakit. Seorang muslim itu gak seperti itu. Dia berilmu, beramal, dan dia kokoh dalam ilmu amalnya itu istiqomah. Gak mudah dia ikut. Nah ini sikap-sikap seperti ini ibunda, bukan hanya para lelaki, ibunda juga harus punya pendirian. Dalam rumah tangga gak boleh ikut-ikutan suami. Kata suami A ikut, B ikut. Enggak. Ditanya dulu kenapa A nih. Kalau A ini bertentangan dengan perintah Allah, ikuti atau tidak? Saya ingin dengar jawaban dari ibunda. Mantap itu. Semoga Allah memberkahi para ibu, para istri jamaah Masjid Al-Quwah Kebun Beler. Dia tidak mau ikut-ikutan. Walaupun suaminya yang nyuruh, Dek, pakailah jimat ini, Dek. Nah, ini jimat apa ini? Saya sudah belajar. Dulu ya, saya ikut-ikutan waktu kecil. Saya pakai jimat. Sekarang saya sudah belajar. Salah satunya belajar ke Ustaz Amerika atau sama dado ini. Ya gitu, itu pendirian. Ilmu, dapat ilmu, amal. Begitu Islam. Ilmu, amal, ilmu, amal, ilmu, amal. Begitu. Setiap kita beribadah tuh kita tanya, kok ada dah ilmunya? Ada orang sholat takbir Allah. Tanya seperti ini kok ada dah? Sunnahnya itu. Tanya, Nabi takbir seperti ini dah? Kata Nabi, sallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kamu sebagaimana kamu lihat. Ada tak Nabi takbir seperti ini? Ada yang takbir Allah, mutar.
Ada nggak hadisnya itu? Kalau nggak tahu, tanya ke ustaz. Tanya, ada nggak? Yang azan juga itu. Coba Anda azan tuh, ada nggak itu ya? Sunnahnya bagaimana azan tuh? Ada yang azan pakai sholawat dulu sebelum. Nggak ada itu pakai innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Itu siapa yang seperti itu? Ada nggak Bilal sebelum azan tuh dia baca dulu innallaha malaikatahu yusholluna. Itu coba itu muazzin itu. Ini saya keluar dari hati yang paling dalam. Akhirnya teromong di Masjid Ukhuwah ini. Banyak saya lihat muazzin masjid-masjid sebelum dia azan tuh innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu. Lalu dia azan. Nah, Anda baca innallaha itu ayat berapa itu? Surah Al-Isra, surah Al-Imran salah ya. Sesungguhnya Allah Al-Ahzab ya, ayat 59. Sesungguhnya Allah dan malaikat bersolawat pada Nabi. Wahai orang beriman, bersalawatlah kamu kepada Nabi. Nah, Anda baca ayat itu dari mana? Dalilnya itu dari mana? Sebelum azan. Ada tak Nabi nyuruh Bilal? Begitu seorang muslim tuh. Saya azan seperti ini. Ada nggak dalilnya? Tidak tahu. Oh iya, nutup telinga sunnahnya. Begitu. Jadi kalau punya sikap dia tidak terombang-ambing. Mau hantu belau yang bilang dia ini, dia tidak ada. Ini ada sunnahnya. Begitu ibunda. Punya pendirian. Sebagian kita ini mudah sekali ikut-ikutan. Kalau misalnya ada yang meninggal di keluarganya, lalu dia sholat di rumah, lihat. Nah, biasa sholat ke masjid, lalu dia sholat di rumah, berzikir atau apa. Apalagi ada waktu-waktunya tertentu misalnya. Ini ada sunnahnya nggak dari Nabi? Ini banyak nih. Di sebagian kita kaum muslimin, lalu kalau ada yang meninggal keluarganya, orang diajak sholat berjamaah di rumahnya. Nah ini ada nggak? Padahal salah satu syarat diterimanya ibadah itu adalah mengikuti sunnah. Selain dari ikhlas, itu ikut sunnah. Setiap kita mau ibadah, ini ada sunnahnya nggak dari Nabi? Coba. Setiap kita beribadat, setiap kita berkata, setiap kita melapaskan zikir, tanya kepada diri kita, ini aku mengamal ini. Kalau tidak tahu tanya ke Ustadz saya kok ngamalin ini. Kok bener dak nih? Ada gak nih? Faham sampai sini? Ini saya dari hati saya yang paling dalam ini. Salah satu sebab kemunduran kita sekarang adalah kita berbuat sesuatu tanpa ilmu. Sampai beribadah pun kita gak berilmu. Kita ikut-ikutan saja. Ada orang azan dalam kubur waktu mayat dikubur, ikut juga gitu, marah lagi dengan, wih belum biasa nih puasa. Tidak pernah kita tanya, ikut ada azan dalam kubur. Sedangkan kalau kita buka-buka kaul para ulama dari kitab-kitab mereka, azan itu tidak semua sholat. Cuman sholat 5 waktu dan sholat Jumat. Sholat hari raya yang lebih rame, yang setahun sekali ada azan? Ada azan? Coba kita praktekkan kelak di Ukhuwah. Azan. Apa kece orang sedunia ini? Karena nggak ada sunnahnya. Oleh karenanya seorang muslim itu dia beribadah itu. Ibunda juga jangan mau ikut-ikutan. Kalau nggak punya ilmunya, maaf saya tidak tahu. Gitu aja. Rusaknya kita sekarang berbicara tanpa ilmu. Masuk ke segala bidang. Tidak ngerti main bola, ikut juga komentar main bola. Awak biasa masak kue, ngomong soal bola. Udah diam aja lah. Kita berbicara. Semoga Allah merahmati kita semua. Jadi itu kok.
Ketenangan hidup tuh ibunda, kita melakukan sesuatu dengan ilmu. Coba ibunda, kalau punya ilmu, tenang gak hidup? Ibunda mau buat kue, punya ilmunya, enak kan? Oh ini cara ini, oh ini dimasak 8 jam. Tak boleh kurang, tak boleh lebih. Namanya kue 8 jam. Kue Palembang, tak ada orang Palembang sini. Ada orang Palembang sini? Ya, tunjuk tangan. Saya tunggu kue 8 jam. Enak sekali itu. Itu ada ilmunya, tidak boleh masaknya lebih. Makanya 8 jam. Belum lagi yang lain. Ibunda aja masak ada ilmunya kan. Tidak iso main tampung masuk aja garam segenggam. Garam ini pengenak rasa. Masuk segenggam. Ada ilmunya itu. Coba kalau ini ibunda terapkan dalam kehidupan sehari-hari, punya ilmunya, gak mau ikut-ikutan. Kokoh, ibunda sholat, saya sholat, Allahu Akbar. Walaupun orang mau bilang begini, saya gak tahu ilmunya, yang saya tahu ini. Saya baca hadisnya, saya tanya ke Ustadz, benar-benar saya, sholat itu seperti itu. Begitu, sholat berjamaah, berilmu semua. Tidak capek lagi Ustadz luruskan, rapatkan. Kita berilmu semua. Rapat tanpa disuruh lagi. Ustadz wajib dah imam tu menyuruh rapat saf. Lihat kalau jamaahnya sudah lurus rapat, sepertinya gak usah lagi. Karena dia sudah rapat saf. Kecuali kalau belum tahu atau membiasakan. Tapi itu kalau jamaah ikulah sudah Ustadz, kalau urus rapat masih juga. Wih. Karena kita gak paham. Contoh keutamaan saf pertama ini. Berapa banyak orang gak mau, malah sorong-sorongan. Majulah, kaulah. Padahal itu kita di surga kaget. Mau dak ibunda dorong-dorongan? Kaulah dulu masuk surga, kaulah ada dak? Tidaknya. Kita mau duluan. Ada pembagian duit 100 juta dari Pak Presiden misalnya. Ada tak kita dorong-dorong? Kaulah dulu. Dah ada kita berebut. Itu boleh. Fastabiqul khairat. Iko maju aja susah. Sampai pengurus tiap Jumat. Jamaah. Jamaah tolong maju. Penuhkan saf. Tiap hari aja itu. Kenapa kalau jamaahnya sibuk nyender? Siapa protokol Jumat, mana protokol Jumat? Mana protokol Jumat? Ada tak di situ? Iya, gitu. Kepada jamaah Jumat, petugas Jumat kita, Ustadz ini, khotib ini, jam Jumat kita 12:25. Pada jamaah tolong diisi saf di depan. Tiap Jumat ingat ini. Berarti kita nggak ada mental itu. Bagaimana keutamaan saf di depan itu? Bagaimana keutamaan datang duluan ke masjid itu? Yang kata Nabi dapat onta, dapat sapi, dapat kambing, dapat ayam, dapat telur. Telur burung unta, telur bebek, telur ayam, telur puyuh, telur cicak. Paling kecil itu. Yang belakangan tidak ada lapat lagi. Habis. Kita kalau makan belakangan dapat tak? Habis lauk. Pembagian maaf Ustaz Amri, Anda datang terlambat. Tak dapat lagi. Ya sudah. Tak dapat. Ini seperti ini kita. Berarti kita tidak usah budaya antri Ustaz, tidak juga. Memang ada yang kalau kita ngomong, kalau misalnya antri untuk berobat, nah itu ada prioritas orang perempuan hamil, orang tua, orang cacat, nah itu memang. Tapi yang kita maksud di sini adalah fastabiqul khairat, berlomba-lomba akhirat. Kata Nabi SAW, andai kata kamu tahu keutamaan azan itu, maka kamu akan mengundinya. Bayangkan. Untuk dapat itu. Saya di Masjid Al-Khairat tuh, di belakang Katulistiwa tuh, saya ngisi setiap pekan malam Kamis di situ pagi, maghrib isya. Saya senang dengan anak-anak di situ, anak-anak kecil. Mereka rebutan mau azan, bayangkan.
Senang sekali saya puji-puji itu. Rebutan sampai siapa yang menang suit, sampai push up siapa yang paling kuat, bahkan sampai berantem bayangkan. Saya tidak ini, biarlah mereka tidak ada sampai, karena mereka ingin berebut azan. Nah kita ini itulah tadi, yang suaranya elok malah malas azan. Kok suara elok bagus tak mau jadi azan. Yang mau azannya semangat kok, tapi kurang dia menyempurnakan ininya, cara azannya. Azan loyo, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Angkat azan tuh. Orang bangun juga, cuman mata aja terbuka. Siapa azan tuh? Tidur lagi dia. Kenapa Rasulullah tuh milih Bilal itu? Bilal tuh suara orang Afrika, lantang. Kenapa sunat ditutup telinga tuh? Supaya suara tuh lantang. Apalagi kita pakai mic, semangat dengar lu. Ayo hayya 'alas shalah. Ayo kita salat. Masuk gitu aja tuh. Hayya 'alal falah. Mari kita mendapatkan kemenangan. As-salatu khairum minan naum. Salat itu lebih baik daripada as-salatu khairum minan naum. Tidur orang, lebih baik tidur. Palingnya bangun juga bukan nanya siapa azan tuh. Enak ambut-ambut tidur lah. Begitu. Kita sudah belum pernah ya saya di sini bahas fikih azan ya. Ya azan tuh ada fikihnya. Cara azan, yang mendengarnya, keutamaannya, fadilahnya, fikihnya. Kalau azan bagaimana? Kita subuh sih dua kali Anda azan. Bahas aja, alhamdulillah. Itu sunnah yang matruh. Salah satu sunnah yang hilang, yakni sunnah azan subuh dua kali. Itu kembali ke tadi itu ya, berilmu, jangan beramal tanpa ilmu. Ini kalau saya melakukan ini bagaimana? Apalagi akidah. Akidah ini lebih lagi dari di atas segalanya akidah. Jangan Pak turut-turut. Ya. Karena ada sebagian khurafat di sebagian kaum muslimin yang masih ada. Contohnya apa Ustaz? Contohnya sial, menganggap sial karena kejatuhan cicak. Pernah dengar ini? Apalagi kalau jatuh cicak itu tepat di mana? Di jidatnya. Apalagi nemplok di hidungnya. Kebetulan hidungnya agak gedang kan? Hop. Tambah dia cemas. Dak dik duk. Dia. Cemas dia. Aduh. Apalagi di sini. Dia kenapa? Karena tersebar keyakinan bahwa orang yang kejatuhan cicak itu apa? Dapat sial. Iya tak? Iya. Sehingga dia menghitung hari demi hari. Aduh, apa ini yang terjadi? Kenapa? Karena keyakinan khurafat ini sudah menyebar. Yakni kalau kejatuhan cicak itu dapat musibah. Itu sudah ada di daerah mana, nyebar itu, termasuk di Ibunda di Bengkulu ada yang punya keyakinan seperti itu. Hah? Kaum musliminnya ada pernah dengar? Kalau ada jatuh cicak di bukunya sial, ada pernah dengar? Ada. Ayah Anda ada? Sering. Ini khurafat. Ini, Iya, ini khurafat, tahayul, bid'ah. Saking takutnya itu supaya penangkalnya diuberlah itu cicak. Cicak tuh diuber, dikejar, itu dirobek mulutnya supaya sial tadi tidak jadi nimpo dia. Bayangkan. Iya. Jadi kalau ada cicak terjatuh, cicak tuh kan dia kadang namanya sepandai-pandai cicak melompat sekali-kali jatuh. Hah?
Sepandai-pandai cicak merayap, sekali-kali terpleset juga. Mungkin lupa pakai sepatu dia kan. Lagi kena marah bininya disumputi sepatu jo cicak tadi itu. Jadi waktu dia merayap, sepatu tadi dapat sepatu jadi tidak lengket. Jatuhlah dia ke hidung ibu itu. Ibu tadi ketakutan setengah mati. Jatuh, kakek apa mamanya ini tolong. Wah, lakinya langsung ambil golok, ambil apa, dikejar itu cicak tuh. Menjeritlah cicak keluar, dapet, langsung dirobek mulut cicak. Itu keyakinannya sebagian kaum muslimin. Kalau tidak siap. Ada lagi nih khurafatnya, yakni kalau ada orang yang jalan, ini di satu daerah ya, nggak tahu kalau di Bengkulu. Dia lagi pergi jalan. Nah, ada tiba-tiba ular atau hewan liar lainnya itu nyebrang jalan. Nah, itu dia bilang, wah ini ada isyarat ini. Ya, ini bakal ada halangan di jalan. Ada yang sampai tidak jadi itu apa? Tidak jadi dia meneruskan perjalanan. Karena dia tadi menganggap ini tanda kesialan. Kalau ada ular melintas atau apalah itu hewan. Ada lagi yang mengaitkan dengan suara burung gagak. Ah, itu kalau ada dengar suara burung gagak, itu ada malaikat maut mau datang di dekatnya. Suara burung gagak tuh burungnya enggak? Enggak bisa saya dirunya. Apa gedang kucai. Nah itu burung gagak itu burung yang warnanya hitam itu ya, yang paruhnya itu apa, panjang itu. Bukan burung hantu, burung gagak yang warna. Burung hantu juga ada keyakinan yang khurafatnya itu ya. Kemudian ada lagi kembar mayang. Tahu kembar mayang? Kembar mayang itu yang dibuat dari daun kelapa muda tuh ya, itu ya. Iya. Untuk kemanten tuh biasanya ada tuh di janur, betul. Janur itu. Bentar ya. Kembar mayang tuh janur itu ya. Janur. Yang biasa ditaruh di depan atau di pengantin itu yang duduk bersanding itu. Nah, itu kalau kembar mayang itu jatuh, itu di sebagian daerah keyakinan orang-orang itu ditakwilnya itu bakal ada prahara rumah tangga orang nikah itu. Kalau kembar mayang itu sampai jatuh itu. Padahal nggak ada hubungannya kembar mayang. Siapa tahu tersenggol oleh budak kecil ya kan? Nggak ada hubungannya itu disangkut pautkan. Inilah yang namanya khurafat. Kalau kita tulis kamus khurafat itu banyak nih ya. Apalagi di Indonesia ini, negeri yang subur dengan mitos, khurafat, tahayul, bid'ah. Tersebar itu. Saya pernah jumpa itu ketakutannya itu, keluarga pengantin itu. Waktu kembar mayangnya jatuh. Padahal biasa lah jatuh. Jangankan kembar mayang, panggung aja rubuh kadang. Iya kan? Karena apa? Karena badai, ya kan? Apalagi Bengkulu, badai kan sering terangkat itu kadang, ya. Nah itu gak ada itu. Nah sampai-sampai orang-orang kejawen itu ya, mereka itu supaya menangkal itu mereka buat ritual itu, namanya ruwatan, supaya musibah itu tidak datang. Nah ini gak ada ini. Dan ternyata itu di zaman jahiliyah juga ada ibunda. Ya. Al-Imam Al-Baihaqi beliau berkata, perasaan sial karena adanya pertanda tertentu sudah dikenal pada zaman jahiliyah dulu. Yang mana mereka menganggap sial jika mendengar suara burung menjelang dia pergi untuk keperluan. Dia menganggap suara burung itu isyarat buruk, yakni ketika suara burung gagak atau lewatnya binatang dan lain-lain. Ini kalau dalam bahasa Arab, orang kebiasaan orang Arab, bahasa hadis itu dikenal dengan tatoyur,
yang berasal dari kata toir, yakni burung. Jadi pada asalnya orang dulu menganggap sial dan keberuntungan berdasar suara dan sinyal dari burung. Orang jahiliyah itu dulu punya, kalau dia mau pergi dia lepas dulu burung. Kalau burungnya terbang ke kanan mereka berangkat. Tapi kalau burungnya ke kiri dia nggak jadi berangkat. Subhanallah. Sampai seperti itu loh keyakinan. Padahal burung tuh ya terserah dia nak kemana kan. Kesianlah lah janji kayak kawan tadi kan. Ngapa kau udah jadi wahai? Ambo tadi melepas burungnya pergi ke kiri. Woi kau kok ambo lah tunggu-tunggu. Coba seperti itu. Ya kan? Nah, oleh karenanya itu jatuhnya cicak tadi dikaitkan dengan musibah ini tahayul khurafat. Islam tidak ada itu keterkaitan itu. Masuk juga suara burung tadi, suara hewan tadi. Nabi SAW ada contohnya ini ya. Kata Nabi, kalau kau mendengar ayam jantan berkokok, maka mintalah karunia kepada Allah karena dia melihat malaikat. Kalau kau mendengar ringkikan khimar keledai, maka mintalah perlindungan Allah karena dia melihat setan. Ini riwayat Muslim. Jadi Nabi menyebutkan suara ayam jantan berkokok sebagai tanda hadirnya malaikat. Kita yakin ini, kenapa? Karena ada dalilnya, ada sunnahnya, ada hadisnya. Ringkikan khimar tadi juga, keledai tadi itu ada. Karena apa? Karena ada Nabi. Oleh karenanya kalau tidak ada sumbernya dari Nabi, agama kita jangan kita ikuti. Nabi melarang at-tiyaratu syirkun, at-tiyaratu syirkun, at-tiyaratu syirkun. Menganggap sial sesuatu, tadi tanda-tanda burung tadi, cicak tadi, itu masuk syirik. Tiaro syirik, tatoyur syirik, at-tiyaratu syirik. Hadis riwayat Tirmizi. Karena apa? Karena mereka menganggap bahwa jadi sebab hewan-hewan tadi, suara tadi, dan kejadian yang terjadi itu sebagai datangnya bencana. Ini enggak ada ini dari Nabi. Oleh karenanya sebagai seorang muslim wajib kita menjauhi itu. Dan ada solusinya ini. Jadi kafarat, penebusnya. Jadi dalam Islam itu ada namanya kafarat. Ya. Kalau ada di antara kita, ini solusinya ya. Kalau ada yang kita punya pernah keyakinan seperti itu, maka Islam memberikan karena ada sebagian manusia itu oleh setan atau dirinya sendiri, begitu ibunda pernah kan, begitu terjadi sesuatu ada rasa apa? Aduh, misalnya masak, ibunda masak, kuali tadi terbalik. Nah itu kadang-kala muncul di dalam hati itu apa? Betul. Ini bertanda apa ini? Itu namanya tatoyur tadi itu. Padahal ya biasa itu jatuh. Ya mungkin karena terlalu kualinya kecilnya banyak, atau ibunda terlalu kuat menekannya. Tapi muncul dari diri sendiri atau setan ada ini tanda-tanda apa ini ya kan? Nah itu kita nggak boleh seperti itu. Caranya kita hilangkan itu. Dengan apa? Dengan zikir. Ini kata Nabi nih. Barang siapa mengurungkan keperluannya karena tadi itu, tatoyur tadi, menganggap sial itu, yang tadi itu kuah, ketumpah atau apa segala macam, maka dia telah berbuat kesyirikan. Lalu para sahabat bertanya, lalu apa kaparotnya? Tebusannya itu apa Rasulullah? Maka Nabi menjawab, maka engkau baca Allahumma la khaira illa khairuka, wala toiro illa toiruka, wala ilaha ghairuka. Coba ikutin Amriya kita ya. Allahumma la khaira illa khairuka, wala toiro illa toiruka, wala ilaha ghairuka.
Hafal? Nanti saya kirim ke siapa? Doa kalau ibunda tadi tuh ya ada was-was ya terjadi iya kan? Ini pertanda apa nih? Ini kayak tadi tuh kuat terbalik atau apalah gitu kan? Sehingga muncul di dalam diri kita itu apa? Kekhawatiran, aduh bakal begini. Nah, baca doa ini. Allahumma la khaira illa khairuka wa la tayra illa tayruka wa la ilaha ghairuka. Ya Allah, tiada nasib baik kecuali nasib baik darimu. Tiada tatoyur tiaro kecuali tiarohmu. Dan tiada ilah yang berhak disembah selain engkau. Hadis riwayat Ahmad. Nanti lafaznya zikir ini insya Allah saya kirim ke ayahanda ya anda. Nanti bisa di share di grup jamaah atau di grup ini apa? Di grup pengurus supaya ibunda kalau ada muncul rasa was-was, tidak enak, aduh pertanda apa nih kalau terjadi ya kan? Misalnya numbur kucing lalu timbul apa? Nah itu baca ini Allahumma la khaira illa khairuka wa la tayra illa tayruka wa la ilaha ghairuka. Barangkali ini maaf kelewatan jam 6:10. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari segala tatoyur dan segala yang dianggap sial yang tidak ada sumbernya dari agama kita. Amin ya rabbal alamin. Ada yang ingin bertanya atau nambahkan? Kalau tidak ada, kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.